ورقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأزواجنا. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir surah An-Nazi'at, dan kita masuk pada ayat ke-34 dan seterusnya. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka apabila malapetaka terbesar telah datang, pada hari itu manusia teringat apa yang telah dilakukannya, dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang melihatnya. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, sesungguhnya neraka jahimlah tempat tinggalnya. Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Rabbnya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya sorga adalah tempat tinggalnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang peristiwa peniupan sangkakala yang kedua. Sudah saya sering jelaskan bahwa tiupan sangkakala Israfil itu menurut pendapat yang lebih kuat adalah 2 kali. Lah ayat ini menjelaskan tentang tiupan yang kedua. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza ja'atit tammatul kubra, apabila datang malapetaka terbesar yang pernah ada di alam semesta. Maksudnya tiupan sangkakala yang kedua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa anna Israfil alaihi salam mimma stathnahumullahu minal mauti. Sesungguhnya Israfil, peniup sangkakala itu, di antara malaikat yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian saat tiupan sangkakala yang pertama. Artinya satu-satunya malaikat yang hidup dan tidak mati adalah Israfil, karena tugas dia meniupkan sangkakala yang pertama dan yang kedua. Tetapi pendapat yang lain masih menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala,
bahwa seluruh yang hidup baik di langit ataupun di bumi semua dibinasakan. Bahkan yang terakhir malaikat yang mati adalah malakul maut itu sendiri. Artinya tidak ada malaikat yang hidup sampai kepada Israfil sekalipun. Wallahu a'lam, karena ini adalah perkara yang gaib. Tapi yang jelas bahwa Israfil adalah malaikat yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Lah saat sangkakala yang kedua ditiup itu, maka Nabi SAW menjelaskan, sebelum sangkakala Israfil ini ditiup, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, di mana hujan ini akan mengenai setiap tulang ekor manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mendengar tiupan sangkakala pertama. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia kedua kalinya. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dulu kalian tidak ada, kami yang menghidupkan kalian, kemudian kami yang mewafatkan kalian, kemudian kami yang menghidupkan kembali kalian, dan kepada Allah lah kalian dikembalikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut dua kata hidup. Tentu yang dimaksud kehidupan pertama adalah kehidupan dunia, dan yang dimaksud kehidupan yang kedua adalah kehidupan akhirat. Lah itu dimulai penciptaan kedua dari tulang ekor manusia. Lah setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian membangkitkan kembali manusia dari zaman Adam sampai yang terakhir mati, dari tulang ekor itulah tumbuh menjadi manusia yang kemudian dilempar ke permukaan. Setelah tidak ada setiap manusia kecuali dikembalikan tubuhnya, disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakalanya yang kedua. Ketika ditiup, maka terbebaslah ruh baik yang ada di Eliyin, ruhnya orang-orang yang beriman, ataupun yang ada di Sijin, ruhnya orang-orang kafir. Dilesatkan untuk kembali ke ruhnya masing-masing. Maka manusia pun dibangkitkan. Allah mengatakan wa idzan nufusu zuwizat, apabila jiwa-jiwa itu digabungkan kembali. Itulah yang disebut dengan yaumul ba'thi, hari kebangkitan. Jadi at-tamatul kubra di dalam ayat ini menjelaskan tentang kebangkitan manusia. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan at-tamah, malapetaka terbesar. Tentu yang dimaksud malapetaka terbesar karena manusia ketika dibangkitkan itu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka di dunia. Makanya disebut malapetaka besar. Di sinilah Allah katakan yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Maka manusia baru ingat apa yang sudah diamalkan di dunia, baik yang buruk ataupun yang baik. Dan mereka akan menghadap Rabbul Alamin untuk mempertanggungjawabkan keduanya. Baik mempertanggungjawabkan perbuatan dia yang baik ataupun mempertanggungjawabkan perbuatan dia yang buruk. Disinilah terjadi ingatan yang luar biasa bagi manusia, karena di antara khususnya hisab, kekhususan hisab adalah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan memori.
memori yang pernah hilang dikembalikan kembali, bahkan lebih hafal dibandingkan saat dia hidup di dunia. Terkadang ketika kita hidup di dunia sekarang ini, apa yang kita lakukan 10 tahun ke belakang mungkin sudah tidak ingat. Jangan cerita 10 tahun ke belakang, sebulan ke belakang saja kita sudah tidak ingat, karena terbatasnya pengetahuan kita. Tapi di akhirat, di antara khususnya hisab itu, Allah berikan memori di kepala kita, sehingga kita bisa mengingat detail per detailnya, mulai daripada detiknya, menitnya, jamnya, harinya, bulannya, tahunnya, tanggalnya, semua hafal. Dan itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dia tidak bisa ingkar apa yang sudah dia lakukan. Di dunia terlampau banyak orang yang ingkar dengan alasan lupa dan sudah tidak tahu. Tapi di akhirat tidak ada lagi alasan itu, karena semua akan diberikan memori itu. Lah dari sinilah manusia akan ingat semuanya. Di sinilah akan terputus dua kelompok manusia. Pertama, orang-orang yang menyesal seumur hidupnya dan mereka tidak ada guna penyesalannya, dan yang kedua, orang-orang yang beruntung dalam hidupnya karena dia memanfaatkan saat kehidupan dunianya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa saja penyesalan-penyesalan manusia ketika di akhirat itu, di mana penyesalan-penyesalan itu tidak ada guna sama sekali. Yang pertama, hasratun man tarakal Quran. Ada orang-orang yang merasa menyesal kenapa saat di dunia mereka tidak membaca Al-Quran. Disinilah baru Allah ingatkan di akhirat gitu ya. Jadi Allah berikan ingatan di akhirat bahwa dulu di dunia dia jarang membaca Al-Quran. Disitulah terjadi penyesalan. Ingat semuanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Iqra'u surat al-Baqarati, fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batalatu. Bacalah surah Al-Baqarah, karena sesungguhnya siapa yang membacanya dia akan dapat berkah, dan siapa yang meninggalkannya dia akan mengalami penyesalan. Kapan penyesalan ini? Kelak pada hari kiamat, yauma yatadzakkarul insan ma sa'a. Ketika manusia ingat di akhirat apa yang sudah dia lakukan di dunia. Yang kedua, hasratu ashabil majalis allati takhlu min dzikrillahi azza wa jal wassalati ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan yang terjadi di dunia saat bermajlis tidak ada di dalamnya zikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkur fihi Allah azza wa jal wa yusallu ala nabi illa kana alaihim hasratun yawmal qiyamah wa in dakhalul jannata lithawab. Tidaklah sebuah kaum duduk di satu majlis, di dalam majlis itu kosong daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kosong daripada salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali pada hari kiamat dia akan mengalami penyesalan. Baru di situ ingat, yauma yatadzakkarul insan. Baru manusia ingat. Kenapa selama di dunia dia kurang berzikir? Kenapa di dunia dia kurang bersalawat? Mereka akan mengalami penyesalan walaupun mereka masuk ke dalam surga. Ini yang kedua. Yang ketiga,
orang-orang yang mereka terlampau semangat dalam mengejar kedudukan di dunia, kepemimpinan di dunia. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satahrusuna 'alal imarati, sesungguhnya kalian akan bersemangat untuk mengejar kepemimpinan, pangkat dan jabatan. Wa innaha satakunu nadamatan wa hasratan yaumal qiyamah. Tapi ingat, jabatan kepemimpinan yang kalian kejar di dunia akan menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Boleh jadi hari ini para pemimpin yang mereka menduduki tahta, mereka bersenang-senang dengan kursi kepemimpinan mereka, terkadang memanfaatkan jabatan yang ada di kursi mereka untuk mengejar dunia sepuas-puas mereka. Tapi nanti pada hari kiamat, yauma yatadzakkarul insanu masa, manusia akan ingat, kenapa dulu di dunia sebenarnya aku tidak layak menjadi pemimpin. Kenapa aku jadi pemimpin? Kenapa aku mengejarnya? Karena kesalahan seorang pemimpin tergelincir sedikit saja, itu beda dosanya dengan rakyat biasa yang tergelincir. Makanya Nabi SAW pernah menyurati Raja Herakli, pemimpin Romawi. Dalam isi surat itu Nabi SAW mengatakan, aslim taslam, masuklah ke dalam Islam wahai sang raja, kalau tidak engkau akan menanggung dosa Arisiyin. Maksudnya Arisiyin itu kaum daripada Herakli. Jadi menjadi pemimpin itu bukan main-main, karena dia kalau baik akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang dipimpinnya, tapi kalau dia berbuat jahat dia akan membawa dosa sebanyak manusia yang dipimpinnya, dan itu berupa penyesalan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-hasratu ala a'malin salihatin khalatatha asy-syawaibu wal aqdar min riya'in wa sum'atin wa ujubin wa minnatin. Penyesalan dari amal-amal saleh, tetapi amal-amal saleh ini kemudian dikotori dengan penyakit-penyakit riya, sum'ah, ujub dan yang semacamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, maka tampaklah kepada mereka dari Allah, dari amal-amal saleh mereka, apa yang mereka sebelumnya tidak mengiranya, bahwa amal itu menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang riya dan sum'ah itu pada hari kiamat, dia merasa dia membawa pahala yang sangat besar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Allah mengatakan, carilah pahala, carilah balasan dari makhluk yang engkau meminta riya darinya. Disuruh pergi cari balasan kepada mereka, jangan cari balasan kepadaku, karena ketika engkau beramal saleh bukan untukku, berarti jangan mencari balasan dariku, cari balasan kepada orang-orang yang kau meminta riya mereka. Mereka menyesal, yauma yatadzakkarul insan, kenapa ketika di dunia dia tidak ikhlas. Ini yang keempat. Yang kelima, ya, yang kelima adalah hasratu ahli nar, penyesalan penduduk neraka. Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata ahadun illa uriya maq'adahu minan nar law asaa liyazdada syukran, wa la yadkhulun nara ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah law ahsana liyakuna alaihi hasrah. Tidaklah masuk surga salah seorang di antara kalian kecuali akan diperlihatkan tempat duduknya di neraka.
Jadi setiap orang yang setelah mati dalam kuburnya itu, maka akan diperlihatkan neraka dan sorga kepadanya. Kalau seandainya seseorang itu terpikir di dunia makin buruk kondisinya, baru terasa di kuburan. Setelah dia merenung, ataupun mungkin setelah kiamat dibangkitkan, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, baru manusia itu teringat, kalau aku di dunia dahulu berbuat jahat, tentu aku tidak mungkin masuk ke dalam sorga. Disitulah dia baru ingat dan makin bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya penduduk neraka, dia akan diingatkan kelak pada hari kiamat, coba seandainya di dunia aku baik, tentu aku tidak akan diperlihatkan neraka dan pasti akan diperlihatkan tempat dudukku di sorga. Disitulah dia mengalami penyesalan, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Baru dia ingat, kenapa ketika di dunia aku tidak berbuat baik, kenapa aku pula berbuat jahat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga penyesalan orang-orang yang mendustakan akan berjumpa dengan Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh telah rugi orang-orang yang saat di dunia mereka mendustakan bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang mereka tidak terpikir bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah. Buktinya para pelaku maksiat, orang-orang yang masih belum melaksanakan kewajiban Allah, meninggalkan salat seenaknya. Datang Ramadan, meninggalkan puasa Ramadan seenaknya. Bahkan bermaksiat kepada Allah, berzina, mabok, berjudi, minum khamar dan yang semacamnya, pun tidak merasa berdosa. Kenapa ahli maksiat merasa lezat dengan kemaksiatannya, dan orang-orang yang meninggalkan kewajiban tidak merasa dosa bahwa dia meninggalkan kewajiban? Karena satu dalam hatinya tidak terpikir dia akan berjumpa dengan Allah. Itu masalahnya. Kalau dia terpikir bahwa dia akan berjumpa dengan Allah dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan dia, tidak mungkin orang-orang itu masuk ke dalam kubangan kemaksiatan, dan tidak mungkin juga orang meninggalkan kewajiban. Karena kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah juga cinta akan berjumpa dengan dia. Tapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengan dia. Kalau tahu esensi hadis ini, bagaimana kandungannya? Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cinta dengan kita. Artinya kalau Allah cinta dengan kita, apa yang kita pasti Allah beri. Tapi kalau kita benci berjumpa dengan Allah, Allah pun marah dengan kita. Lalu apa yang Allah akan berikan kepada kita kecuali neraka? Karena di akhirat itu cuma ada dua saja tempat kembali manusia itu. Kalau enggak surga, neraka kemana lagi baliknya? Ya. Ini di antara orang-orang yang kelak akan diingatkan, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga khasratun man dayya amalahu fid dunya. Penyesalan yang akan muncul dari orang-orang yang ketika di dunia menyia-nyiakan hartanya. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkanlah apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang salah seorang di antara kalian kematiannya. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, seandainya kau kembalikan aku ke dunia walaupun sesaat saja, tentu aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang baik.
Lihat bagaimana yauma yatadzakkarul insanu masa, manusia diingatkan nanti setelah kematiannya. Kenapa dahulu di dunia aku tidak menjadi ahli sedekah? Aku sia-siakan harta itu, aku belanjakan bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau tidak menjadi orang baik. Disitulah manusia akan diingatkan kenapa dan kenapa. Termasuk juga dijelaskan hasratun ala a'malin muhdatsatin tukhalifus syariah. Kerugian, penyesalan orang-orang yang saat di dunia mereka banyak melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan contoh Nabi, atau amalan-amalan yang menyelisih syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah ku habarkan, kata Allah, amalan yang paling rugi di antara kalian. Jadi dia lelah beramal, tapi amalan itu membawa kerugian. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Lelah dia beramal, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Di sini Allah katakan, maukah ku habarkan kepada kalian amalan yang paling rugi yang kalian amalkan. Lelah beramal tapi rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang telah mengeluarkan daya upayanya dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi dia sangka saja bahwa perbuatannya masih dianggap baik di hadapan Allah, padahal dia tersesat. Itulah orang-orang yang suka melakukan bid'ah dalam Islam. Mereka akan ingat kelak pada hari kiamat, yauma yatadzakkarul insanu masa. Kenapa saat di dunia aku tidak mencontoh Rasul? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga al-a'mal allati lam takun khalisatan liwajhillah. Termasuk amalan-amalan yang dikerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada keikhlasan dalam beramal. Allah mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ketika amalan manusia dihadapkan kepada Allah, dia sangka dia membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala haji, pahala umrah, pahala puasa dan pahala-pahala yang lainnya. Ketika menghadap Allah, tiba-tiba pahala itu lenyap seketika, seolah-olah tidak punya amalan sedikit pun. Disinilah yauma yatadzakkarul insanu masa. Manusia ingat, kenapa saat di dunia aku tidak melakukan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya banyak lagi penyesalan-penyesalan yang merupakan ingatan manusia, dan kesemuaan penyesalan ini tidak ada guna. Mereka hanya menyesal dan menyesal. Yauma yatadzakkarul insanu masa. Kemudian Allah mengatakan, wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka jahim akan diperlihatkan dengan sangat jelas kepada orang yang melihatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waji'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan. Ketika Allah datang menghadap manusia sementara malaikat bersap-sap dengan cara yang rapi dan didatangkan jahannam, ketika itulah manusia ingat apa yang dilakukannya di dunia. Kenapa di dunia orang tidak teringat amalan-amalan buruk di masa lampau? Kenapa di dunia orang tidak terpikir amalan-amalan maksiat di masa lalu? Karena mata kita belum pernah melihat azab Allah masalahnya. Mata kita belum diperlihatkan neraka jahannam, sehingga tidak ingat sama sekali, bahkan boleh jadi sengaja dilupakan.
Tapi nanti di akhirat saat neraka itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru terpikir, kenapa di dunia aku seperti itu? Tapi kan telat berpikir seperti ini. Ini namanya otak lelet namanya. Kenapa baru sekarang terpikir ketika neraka sudah di depan dia, baru dia terpikir. Baru dia menyesal, tapi penyesalan yang tidak ada gunanya. Makanya Allah mengatakan waji'a bi jahannam, akan didatangkan jahannam di hadapan manusia. Yauma idzi yatadzakkarul insan, saat itulah manusia ingat. Sebagaimana ayat ini, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'ah. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Akan didatangkan neraka pada hari itu dalam keadaan memiliki 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang diseret oleh 70.000 malaikat. Ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, selesai proses hisab dan turunannya, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mendatangkan manusia dan ingin menampakkan kekuatannya, bahwa Allah itu zat yang bisa membalas siapapun. Makanya dengan perintah Allah Jahannam itu didatangkan, di mana memiliki 70.000 tali kekang, dan setiap satu kali kekang itu diseret oleh 70.000 malaikat, kemudian dijogokkan di hadapan manusia. Bayangkan, dan semua manusia menyaksikannya. Sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati, disaksikan kengerian Jahannam, langsung melihat dengan kedua matanya. Dari situlah orang-orang mengatakan, yang dahulu di dunia mereka meragukan tentang adanya neraka. Mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na na'mal salihan. Ya Allah, kami betul-betul sekarang melihat Jahannam dengan jelas. Ya Allah, sekarang kami sudah mendengar gemuruh Jahannam yang menakutkan. Kami berjanji kalau kau kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Apa kalau kalimat seperti ini? Dunia sudah hancur, mau dikembalikan ke mana? Di situlah Allah Subhanahu wa taala kemudian thumma yu'ta bil jisri, kemudian didatangkan jembatan di atas Jahannam itu, kemudian diletakkan tepat di atasnya sebuah jembatan yang disebut Jisru Jahannam. Titian sirat atau Jisr Jahannam itulah yang menghubungkan antara padang mahsyar dengan sorga, di mana setiap orang yang ditakdirkan masuk sorga dipastikan melewati Jahannam. Tidak ada satupun manusia kecuali dia harus melewati Jahannam. Itulah yang Allah katakan, wa in kuntum illa wariduha, kalian pasti melintasinya. Artinya melintasi neraka. Semua manusia tanpa terkecuali, mau para nabi, mau para rasul, semuanya pasti akan melintasi Jahannam, kecuali orang-orang kafir. Orang kafir tidak akan melintasi titian, mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka. Tapi orang-orang yang beriman semua akan dilintasi. Masalahnya, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, madhadatun mazallatun alaihi khatatifu wa kalalib wa hasakah. Kata Nabi SAW, jembatan itu sangat licin, sangat menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat-kawat berduri yang ujungnya sangat bengkok menyambar-nyambar. Jadi tidak semudah orang kemudian melintasi Jahannam itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini Allah mengatakan, wa burrijatil jahimu liman yara fa amma man tagha. Baru Allah Subhanahu wa taala jelaskan para penghuni neraka Jahannam itu. Neraka Jahim itu siapa? Fa amma man tagha, maka siapapun yang melampaui batas. Maksudnya di dunia.
wa atharal hayat ad-dunya, dan dia mengutamakan kehidupan dunia, lebih mengejar dunia dan meninggalkan akhirat, lebih cinta dunia daripada cinta akhirat, lebih tamak kepada dunia daripada tamak akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat tinggalnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering saya katakan, fa amma man tagha, adapun yang melampaui batas. Biasanya di dunia ini kebanyakan orang yang melampaui batas itu sebab yang paling besar pemicunya adalah karena harta. Karena harta, karena dunia, itulah pemicu terbesar orang-orang itu mudah melampaui batas. Makanya Allah ingatkan dalam ayat yang lain, kalla innal insana layatgha an ra'ahus taghna. Sekali-kali jangan begitu. Manusia itu mudah melampaui batas ketika rizki Allah diluaskan di tangannya. Karena terkadang dunia ini sirutugian. Rahasia melampaui batas manusia itu ketika kekayaan di tangannya. Karena orang yang memilih kehidupan dunia dibandingkan akhirat, dia lebih mengejar dunia dibandingkan akhirat, dipastikan menghalalkan segala cara. Ketika menghalalkan segala cara, ketika mengejar dunia, dipastikan dia melampaui batas. Dia akan berbuat zalim sekehendaknya, dia akan menyakiti manusia sekehendaknya, dia akan menyikut kiri kanan atas bawah dan begitu seterusnya. Itulah yang Allah katakan, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan mengejar kehidupan dunia. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yahya ibn Mu'adz rahimahullahu ta'ala mengatakan, ad-dunya khamru syaitan, dunia ini adalah khamarnya syaitan. Dunia ini adalah minuman kerasnya syaitan. Man saqara minha fala yafiq, siapa yang mabuk dengan dunia maka selamanya tidak akan sadar. Illa fi askaril mauta nadiman, kecuali sadarnya itu ketika detik kematiannya. Kata Yahya bin Mu'adz yang mengatakan, dunia ini adalah khamar daripada syaitan. Kalau sudah mabuk maka tidak akan sadar. Sadarnya ketika kematian menjemput dia. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Allah mengatakan bagaimana orang-orang yang mengejar dunia itu, mereka tidak akan dapat kesadaran kecuali kalau tanah menimbunnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian dari kesibukan kalian dunia, melalaikan kalian dari akhirat sampai kuburan menanti kalian. Makanya beliau mengatakan seperti itu, bahwa terlampau cinta dengan dunia, ingat dunia itu khamarnya syaitan. Kalau sudah mabuk akan sulit disadarkan, kecuali kematian yang menyadarkannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, ma asbaha ahadun fid dunya illa dhaifun wa ma lahu 'ariyah, fadhaifu murtahila wal 'ariyatu mu'ada. Tidaklah seseorang itu di pagi hari memegang kendali dunia, kecuali sesungguhnya dia hanyalah tamu saja. Yang satu hari namanya tamu tidak mungkin lama di rumah. Dunia itu bagikan tamu, kata Abdullah bin Mas'ud ini. Antum kalau ada tamu, tidak mungkin tamu tiba-tiba menyerobot menjadi tuan rumah. Namanya tamu itu kadang 1 jam duduk ngopi, makan makanan di toples, sudah pergi lagi. Atau paling lama 3 hari, atau paling lama 1 bulan, kemudian berangkat. Begitulah kata Abdullah bin Mas'ud, dunia ini yang kita berada di dalamnya, posisi kita di dunia itu sebenarnya tamu. Kita ini bukan penghuni asli. Karena penghuni asli kita ini bukan di dunia, tapi penghuni asli kita itu di sorga atau di neraka.
Artinya di dunia ini tidak akan lama. Makanya kenapa Rasul sampai mengatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiris sabil. Jadilah kau di dunia itu seperti orang asing atau seperti orang yang melintas jalan. Karena memang dunia ini bagaikan tamu yang hanya singgah sebentar kemudian pergi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau demikian, lalu apa gunanya terlampau cinta dengan dunia, toh juga akan ditinggalkannya. Kalau orang terlampau cinta atau menghabiskan kecintaannya ke dunia, saat ditinggalkannya, maka dia akan mengalami sakit yang luar biasa dalam kehidupannya. Lihat orang-orang yang meninggal, ketika seluruh kekayaannya diinvestasikan di dunia, seluruh waktu-waktunya, tenaganya, hartanya, uangnya diinvestasikan di dunia, saat kematiannya dia tidak akan rela. Kenapa? Karena akan ditinggalkan semuanya. Dia akan terpikir macam mana rumahnya, macam mana kebunnya, macam mana ini, macam mana itu, dan begitu seterusnya. Tapi orang-orang yang menginvestasikan waktu, tenaga, dan kekayaannya untuk akhirat, justru dia akan senang hati karena dia akan menjemput kekayaan yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan bahwa dunia ini adalah jeratan dari hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang mendorong orang itu masuk kepada terlampau mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Makanya kenapa kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan apa? Allah mengatakan, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa. Ada kalimat wa nahan nafsa, dan menahan hawa nafsunya. Tapi orang yang mengejar dunia, dia tidak mau menahan hawa nafsunya. Semua yang di depannya dilanggarnya. Yang penting dunia ada di genggamannya. Kemudian Allah mengatakan wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka jahimlah tempat tinggalnya. Kemudian Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih. Barang siapa yang takut akan kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa anil hawa, dan dia tahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Rabbnya, ingat bahwa takut satu di antara 3 rukun ibadah hati. Rukun ibadah hati ada berapa? Ada 3. Dan inilah yang menentukan berbobot dan tidaknya sebuah ibadah, berpahala dan tidaknya sebuah ibadah, sempurnanya pahalanya sebuah ibadah. Itu ditentukan oleh 3 rukun hati ini. Dan seluruh amalan badan juga ditentukan dengan 3 rukun hati ini. Baik salat, puasa, zakat, sebutkan. Semua amal badan itu ditentukan dengan 3 rukun ibadah hati. Pertama ar-raja, adanya harapan. Yang kedua al-khawfu, adanya perasaan takut. Dan yang ketiga al-hub, perasaan cinta. Adapun cinta itu bagikan kepala dalam badan. Adapun ar-raja, harapan, dan khauf, takut, itu bagaikan 2 sayap yang terbang dengan keduanya. Kalau badan tanpa kepala tidak akan hidup. Hidup tanpa cinta itu juga tidak akan hidup. Kemudian juga kalau sayap hanya 1 saja tidak akan mampu terbang. Tetapi kalau sayap itu dua-duanya mengepak, maka barulah dia bisa terbang. Ketika berkumpul kepala dan 2 sayap, barulah kemudian manusia akan terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Pertama, cinta. Orang-orang yang beriman lebih mencintai Allah daripada segalanya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu ketika mencintai Allah melebihi segalanya. Dan cinta itulah yang menjadikan adanya pengorbanan dalam kehidupan. Kalau tanpa cinta kita tidak mungkin berkorban.
Gara-gara cinta itu kita siap berkorban. Makanya lihat orang-orang yang berjihad dari kalangan para sahabat Rasul, mereka tidak takut dengan kematian. Mereka pemberani, bahkan itu yang dikejar kematian. Kenapa? Karena perasaan cinta ingin berjumpa dengan Allah, enggak peduli dengan kehidupan dunia. Ya. Kemudian yang kedua, raja harapan. Harapan inilah yang merangsang menjadikan kita semangat dalam hidup. Kalau ana mempekerjakan antum, pamannya datang ke rumah, sapu rumah saya, 1 jam saya kasih 1 juta, atau 1 jam saya kasih 10 juta, atau 1 jam saya kasih 70 juta, atau 1 jam saya kasih 1 miliar umpamanya kan. Tentu sebelum waktunya antum sudah datang di rumah. Kenapa? Karena ada harapan mendapatkan upah tadi. Lah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganjar kepada kita dengan upah surga yang tidak ternilai harganya, berapapun nilai uang kosongnya, sebutkan berapa 0000-nya itu. Ya. Itu tidak seberapa dengan kenikmatan surga. Kalau kita terpikir bahwa ibadah kita itu ada harapan mendapatkan surga, pasti itulah rangsangan semangat kita untuk ibadah. Rata-rata kita ini malas ibadah, kenapa? Karena enggak yakin dengan surga, itu masalahnya. Lah harapan itulah yang merangsang semangat ibadah. Kemudian yang ketiga, rasa takut. Lah takut inilah yang merangsang kita menjauhkan dari kemaksiatan kepada Allah. Kalau orang tidak takut, dia pasti maksiat. Pasti dia maksiat. Baik maksiatnya dalam rangka meninggalkan kewajiban, ataupun maksiatnya dalam rangka mengerjakan kemungkaran. Karena maksiat cuma 2 saja, meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang mungkar. Kenapa orang bisa maksiat coba? Kenapa orang bisa berzina, orang bisa mabok, orang bisa berjudi, orang bisa gibah, orang bisa berdusta dan macam-macam dari dosa-dosa itu? Satu saja, karena tidak punya rasa takut. Kalau dia punya rasa takut, tidak mungkin dia bermaksiat. Sama dengan orang yang meninggalkan kewajiban. Kenapa ada orang yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau haji, tidak mau umroh, tidak mau ini, tidak mau itu, tidak mau baca Quran, tidak mau berzikir? Karena tidak ada perasaan takut tuh. Lah orang-orang yang takut inilah kemudian akhirnya merangsang untuk menjadi orang baik dan lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbi. Adapun orang-orang yang menanamkan perasaan takut akan posisi Rabbnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun thamratul khaufi minallah. Apa sih pengaruh daripada takut kepada Allah yang tertanam pada diri kita ini? Pertama, ulama mengatakan annahu yadfa'ul muslim ilal ikhlas. Perasaan takut itu mendorong kita untuk senantiasa ikhlas dalam beramal. Yang kedua, al khaufu yadfa'ul muslim lil qiyami bil a'mali salihati. Perasaan takut itu mendorong seorang muslim untuk semakin semangat beramal saleh. Kemudian yang ketiga, al khaufu yaqudu ila takdiris sayyiati wa adami taladzudi biha. Perasaan takut itu akan mengantarkan supaya seseorang itu meninggalkan perkara yang buruk dan tidak merasa lezat dengan kemaksiatan. Kemudian yang keempat, sana'ullah 'alal abdi bisababi khaufihi min. Allah sangat memuji orang-orang yang memiliki perasaan takut kepadanya. Allah mengatakan, kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka orang-orang saleh, para nabi, para rasul, senantiasa bersegera di dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dalam posisi harap dan takut. Di sini Allah mengatakan sifat-sifat para nabi. Ketika mereka berdoa kepada Allah, maka mereka menggabungkan antara harap dan takut. Dan ini akhlak yang mulia. Maka siapapun kita berakhlak dengan perasaan takut kepada Allah, maka kita telah berakhlak dengan akhlak para nabi.
Ya. Dan banyak lagi kandungan-kandungan atau buah daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa orang yang memiliki perasaan takut maka pasti akan menjauh dari maksiat dan akan mendekat kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kata lain, orang yang takut pasti akan meninggalkan perkara-perkara yang menjerumuskan ke dalam neraka dan akan berusaha untuk mengerjakan yang bisa mendekatkan ke dalam surga. Wa nahan nafsa anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya. Kan hawa nafsu ini kalau tidak ditahan maka terkadang dia menjadi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu ini kalau tidak ditahan, dia akan menjadi sembahan kita. Hanya orang yang bisa menahan jiwa hawa nafsunya itulah yang akan senantiasa menjadi hamba-hamba Allah. Tapi orang yang membiarkan hawa nafsunya merajalela, maka lambat laun hawa nafsu pasti akan menjadikan sesembahannya dan akan menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sampai mengatakan, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham wa ta'isa abdul khamisati wal khamisati ila akhiril hadis. Kata Rasul, celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham, celaka hamba-hamba pakaian dan busana. Artinya bahwa uang itu bisa menjadi sesembahan bagi orang-orang yang tidak menahan hawa nafsunya, kan? Betapa banyak orang-orang yang ketika uangnya banyak di genggamannya, dia lebih menyembah uang dibandingkan Allah. Dari mana kita tahu? Dari cara berfikirnya. Mulai dari sebelum tidur, ketika tidur, sampai bangun tidur, tidur lagi, yang dipikirkan hanya dunia, 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 dunia. Kan lama-lama jadi hamba dunia tuh. Ya, hamba uang, hamba dinar, dirham, rupiah, dolar, ringgit dan yang semacamnya. Wa nahan nafsa anil hawa, dan dia tahan hawa nafsunya dan tidak menjadikan sesembahannya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dipastikan sorga akan menjadi tempat tinggalnya. Inilah diantara tafsir singkat sampai di sini dulu. Ya, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tapi kalau nggak ada, kita terus